Jadi sejarah Masjid Darul Aman ini itu dimulai sejak tahun 1960 ya. Karena kakek kami datang ke sini itu tahun 1958. Waktu itu mereka bercocok tanam dan dapat hasil yang banyak, sehingga tahun 69 pulang ke kampung di Sulawesi, bawa semua anak-anaknya bawa ke sini, sampai di sini tahun 1960. Nah, begitu 1960 sampai di sini, dibuatlah kampung di sini namanya Tani Aman di kilometer 2. Pada saat itu dibuatlah modelnya musola ya, karena belum masjid, itu di Jalan Tani Subur. Jalan Tani Subur masuk itu. Setelah itu karena akses menuju ke sana susah, karena sebagian besar itu keluarga itu ada di Jalan Soekarno-Hatta, sementara ke sana itu susah karena akses jalannya itu becek dan sebagainya. Kadang-kadang banjir juga tidak bisa ke sana. Akhirnya dipindahlah di kilometer 2,5 ini ya. Awalnya di situ sekitar 1965 itu sudah dibangun masjid kayu. Jadi masjid kayu di pinggir jalan. Nah, itu waktu itu kakek saya, Haji Ibrahim. Itu kakek saya. Nah, waktu itu sekaligus dia juga menjadi imamnya di sana. Nah, itu pun sejak itu juga lah, sejak adanya masjid, maka timbul masalah karena untuk mencari khatib dan bilarnya itu agak susah, sehingga di tahun 1972 kita mendirikan DDI, Darud Dawah wal Irsyad. Karena kalau ada sekolah agama, otomatis gurunya itu bisa jadi khatib, bisa jadi bilal. Makanya masjid kita ini tidak bisa dipisah dengan Darud Dawah wal Irsyad ya. Nah, itulah sebabnya setelah di sini masjid ada, kemudian ada DDI, kemudian keluarga bikin lagi di kilo 19 ada masjidnya, ada DDI. Kemudian ada lagi di kilo 23 ada masjid, ada DDI. Begitu lagi di kilo 27 Tani Makmur ada masjid, ada DDI, sampai ke RDR kilo 31 ada masjid, ada DDI-nya. Karena kalau tidak ada DDI-nya tuh, itu pernah kejadian di kilo 15 dalam, itu orang tidak berjumat karena tidak ada khatib. Jadi orang datang tidak ada khatibnya, karena khatibnya mau masuk jalan licin tidak bisa masuk, orang pulang sholat duhur karena tidak ada khatibnya. Nah, itu dulu yang sering kejadian. Nah, setelah masjid itu selesai, itu waktu itu 65 udah jadi. Nah, setelah itu waktu ada tahun berapa Pi? Ada apa? Pak siapa yang dapat apa? Katanya orang dapat Lailatul Qadar dulu. Tahun berapa itu? Yang motormu hilang? Iya, itu tahun berapa itu? Mungkin 80-an ya? Sekitar 79-80. 90 ini ya? Iya, 79-80. Nah, pada saat itu saya mencoba memperbesar masjid itu dengan membeli lahan di depan masjid. Setelah itu lahannya udah kita beli, kita dengan hanya dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan camat, dengan modal 14 red batu gunung, kita adakan peletakan batu pertama. Nah, insya Allah setelah itu kita peletakan batu pertama, itu bangunan berjalan terus tanpa henti sampai selesai masjid itu. Nah, jadi waktu itu juga ada bantuan dari Sumber Mas, itu keramiknya mereka itu yang kasihkan kita keramik dinding, karena keramik lantai kita yang beli, keramik dindingnya. Kemudian setelah itu dipakailah, ada bantuan juga menara dari wali kota, waktu itu ada 2 menara besar di depan. Nah, setelah itu sekitar 4 tahun yang lalu ya, tahun berapa itu Fi? 2000 ya, bukan 2017 mungkin ya. Nah, 2017 itu saya coba ajukan lagi proposal ke wali kota, karena masjid kita itu ada
masalah di dalam karena tiang penyangga di tengah itu udah retak dan itu akan keturun dan itu sangat membahayakan kalau sampai jatuh. Akhirnya kami ajukan permohonan ke wali kota, oleh wali kota tidak ada dana, dilanjutkan ke provinsi. Nah di provinsi waktu itu yang dibantu oleh Andi Harun, waktu itu masih mereka itu anggota dewan, melalui bantuan beliau, sehingga kami itu bisa dapat bantuan sebesar 10 miliar. Nah dengan adanya bantuan 10 miliar itu kita mau bangun di masjid itu timbul lagi masalah karena masjid itu harus dibongkar dulu baru kita bangun. Nah ini kan tidak boleh karena waktu itu ada kejadian di Masjid Porpo itu, masjidnya dibongkar baru mau dibangun, ternyata itu ada keberatan dari beberapa orang kenapa masjid dibongkar belum tidak ada penggantinya, sehingga waktu itu kami berkeinginan supaya kita harus beli tanah lagi. Kita harus beli tanah untuk pembangunan masjid baru. Alhamdulillah itu hanya mungkin 1 tahun akhirnya kita bisa dapat tanah di depannya itu, kemudian kita ratakan, kemudian dibangunlah masjid yang baru sekarang ini yang lantai 2. Itu kita murni kita dapat bantuan 10 miliar. Jadi wakil gubernur Kaltim waktu itu masih Pak Mukmin Faisal ya. Nah setelah itu kita usahakan lagi buat rumah imam, kemudian rumah kaum, kemudian ada gudang, rumah tamu, kemudian apa namanya tempat ambulan, kemudian aspalnya dengan pagarnya itu. Nah kita usahakan dapat bantuan. Nah, waktu itu dikerjakan lagi oleh Andi Harun ya, walaupun belum ada dapat bantuan, udah mereka lah yang mengerjakan itu, tetapi akhirnya setelah dikerjakan bantuan itu tidak keluar-keluar karena tidak bisa kita dapat 2 tahun berturut-turut. Akhirnya ya mau tidak mau kami lagi dengan warga itu urunan bagaimana melunasin apa namanya bangunan-bangunan yang sudah terlanjur terutang itu. Jadi itu pembiayaannya dari pemerintah dan ya. Nah masjid baru itu ya dari pemerintah ada 10 miliar, sedangkan anggaran yang kita pakai itu ada 16 miliar. Ya, jadi sebenarnya nggak cukup bantuan. Itu 16 miliar bangunan, kemudian harga tanahnya juga miliaran itu, dan itu swadaya semua. Nah, jadi sekarang ini pun sudah masjid itu jadi, kita lagi beli lagi lahan di sampingnya itu untuk bikin gedung serbaguna. Nah, sekarang lahannya sudah kita pematangan lahan, diuruk, dikasih pagar dan fondasi keliling, tinggal menunggu tanahnya itu betul-betul udah bagus baru kita bangun lagi ya. Jadi itulah sejarahnya istilahnya. Jadi kalau saya nih udah 2 kali bongkar masjid itu. Pertama bongkar masjid kayunya, habis itu bongkar lagi masjid yang beton itu, yang kedua yang di tengah. Ya dulu ya sebelumnya itu kan kita di bulan puasa itu kita mulai dari masjid kita ada itu selalu adakan buka puasa bersama selama bulan Ramadan full. Jadi makanan itu sampai ada 1.000 orang yang buka puasa di sana ya. Nah namun dengan adanya COVID itu yang membuyarkan kita semua, sehingga dengan adanya COVID waktu itu buka puasa aja dihentikan. Nah sekarang untuk kita bangkit ke arah kembali sana lagi itu masyarakat sudah banyak yang terlanjur down. Orang-orang tua dulu yang aktif untuk buka puasa itu sudah banyak yang meninggal. Anak-anaknya tuh yang ini kurang peduli lagi, sehingga agak kesulitan lagi untuk kita menggalang itu semua. Nah itulah makanya ini berapa sejak COVID untuk buka puasa kita hanya membagi dari ke rumah-rumah aja, tidak lagi di masjid, namun masih tetap ada. Kita ada keluarga-keluarga bikin nasi kotak baru bagi-bagi ke sekitar
kampung kita. Nah di masjid itu juga memang tidak terlalu banyak lagi. Nah pengajian-pengajian di hari-hari besar itu kita banyak datangkan dari DDI pusat. Jadi ada dari Jakarta, ada yang dari Makassar, ada dari Parepare. Itulah yang selalu adakan pengajian-pengajian. Kita juga dulu sering adakan pengajian itu setiap maghrib dan subuh, sehingga kita adakan gantian dari Jakarta ada, dari Makassar, dari Samarinda. Nah kalau sekarang ya rutinnya di malam Jumat lagi.